Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Sukran Eswood, peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membagikan podcast terkait core value ASN berakhlak. Namun pada segmen ini saya akan fokus membahas terkait nilai kolaboratif. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi kolaboratif. Kolaboratif atau kata sifatnya kolaborasi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses di mana pihak-pihak dengan keahlian berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Dalam konteks pemerintahan, collaborative governance, kolaborasi diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Dari kedua definisi yang telah saya jelaskan, memberikan penekanan dalam pengertian kolaboratif padahal membangun kerjasama yang sinergis. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Banyak ahli merumuskan terkait tantangan-tantangan tersebut. Prasojo misalnya mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu disrupsi di semua kehidupan, perkembangan teknologi informasi, tenaga kerja milenial Gen Y dan Z, serta mobilitas dan fleksibilitas. Sementara Morgan mengungkapkan 5 tantangan yang dihadapi, yaitu new behavior, perkembangan teknologi, tenaga kerja milenial, mobilitas tinggi, serta globalisasi. Di balik berbagai tantangan yang dihadapi di atas, birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada fragmentasi dan silo mentality atau ego sektoral. Hal tersebut dianggap sebagai patologi birokrasi. Kolaborasi kemudian menjadi solusi dari berbagai fragmentasi dan silo mentality tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting suatu organisasi atau instansi membangun budaya kolaboratif. Terdapat beberapa indikator untuk melihat sebuah organisasi yang memiliki budaya kolaboratif. Antara lain, pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Dalam artian, setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi atau bidang senantiasa didorong. Dan ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi atau bidang memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dalam menjalin kolaborasi, ada beberapa proses yang harus dilalui, antara lain membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama, dan menetapkan outcome antara mitra kolaborasi. Tidak mudah bukan berarti tidak dapat dilaksanakan. Contohnya di instansi tempat saya bekerja, di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Seperti kegiatan penghijauan yang pernah dilaksanakan bersama Korem 142 Tatak
dan penindakan usaha pengolahan kayu tanpa izin bersama personil Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari personil TNI. Dari pemaparan di atas, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa masa depan adalah zaman kolaborasi, bukan lagi zaman kompetisi. Bersatu dan berkinerja dalam perbedaan adalah kunci sukses di masa depan. Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, dan kompetensi terbaik. Jika kita semua menyatu dalam kolaborasi dan sinergi, kita semua menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya terbaik. Mari berkolaborasi, mari bersama-sama membangun negeri. Saya M. Sukran, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.